Kong Bangwa. Om Swastiastu. Ya, selamat datang di podcast Ngonsep. Ya, kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa aja, Ji? Ngobrolin tentang pembangunan berencana. Berkelanjutan ya. Pembangunan berkelanjutan Kabupaten Badung tentunya dengan narasumber yang tidak Seputaran kebijakan strategis bersama the one and only bapak-bapak yang megang gini ya. Bapak daerah. Ya, Wah, Bapak Camat Kuta Utara dan juga Bapak Camat Abian Semal. Om Swastiastu. Ya. Selamat siang menjelang sore. Dekat. Eka sekarang Haji. Yes, kita bersama ketua kok bahasa Inggrisnya small field. Semua village. Abian Semal. Iya. Abian semua. Field small, yes, small field. Tapi luas sekali ya. Abian semalnya, benar. Nyeluk Abian semalnya. Kita akan membahas apa aja, Pak? Banyak sekali. Kita akan sebagai masyarakat ya. Iya, masyarakat. Menanyakan sesuatu hal-hal yang Sudah kita rangkum sebelumnya di story Instagram kita, Pak. Enggak ya. Kita akan menanyakan sedikit tentang masalah Kemacetan. kemacetan, banjir, Kepadatan penduduk, Pak. Benar. Pendatang, terus juga apa lagi? pengeluaran, Sampah lagi. sampah, benar, sampah tadi. Iya, Banjir. pembangunan trotoar. Ya, benar banyak, Pak. Kita mulai dari kemarin. Yang hal kecil dulu, Pak. Hal kecil dulu. Gaji bawa berapa ya? Canda, Pak. Itu nggak boleh di-spill. Nggak boleh di-spill tuh kayak gitu. Enggak, bukannya udah ada ya. Oh iya. Udah jelas. Terbuka di Badung semua terbuka, men. Tidak ada yang tertutup. Kau tangan lu buat Kabupaten Badung. Kalau camat itu kan sudah ada. Karena tetangga kita jalannya rusak. Di mana? Di Poliwali Mandar. Oke, kita mulai dari banjir dulu ya. Iya, benar. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai ini kita harus tahu dulu nama bapak-bapak camat berdua. Boleh diperkenalkan menjabat sudah dari tahun berapa, Pak? Ya, boleh, Pak, dari Bapak dulu. Tiang numun nggih. Oke. Aja mungkin bisa dibantu. Nggih. Siap nggih. Niki meluasan niki nggih. Mas bawas nggih. Yes. Nggih, siap. Nggih, di tiang ide bagus putu Mas Harimbawo nggih. Ya, dipercaya selaku pelayan masyarakat di Abian Semal mulai tahun 2020. Dilantik langsung berhadapan dengan pandemi. Astung karo sehingga tidak salah menyebutnya camat nggih. Camat itu kan ada ininya, ada kepanjangannya. Ya, Ya, ceria apabila masalah tertangani. Ini baru camat ceria apabila masalah tertangani. Iya, itu loh. Konsepnya seperti itu. Jadi ya Astung karo sampai tahun kelima ini ya masih bisalah kita melayani. Seperti masalah Di tengah dinamikanya yang ya Abian Semal gitu loh. Abian Semal nggih, kan campur sauninga Abian Semal itu ya 18 desa. Benar. Nggih, 125 banjar, 35 desa adat. Penduduknya 99.835 hari ini. 99.000, Pak ya. Nggih, 800. Dikit lagi kayak game sak tuh. Ceritanya. Nih, bayangkan nih, tidak harus melayani warga sebegitu ya, tapi ada kepuasan. Iya. Karena kita kan melayani niki intinya sesuai dengan pimpinan kita, arahan pimpinan kita bahwa kalau bagi kami di Abian Semal melayani ini adalah sebuah kewajiban. Oke. Bukan pada aspek keuntungan. Sejauh mana pelayanan kita itu bermanfaat bagi masyarakat, bukan pada aspek keuntungan. Kalau cari aspek keuntungan, lebih baik jadi pedagang dong. Iya. Buka usaha. Ya, oke. Iya. Bapak Pak Camat Kuta Utara. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Tadi senior saya beda ini. Senior ya? Oh, Senior nih? Senior ya? penyanyi, Jangan Pak. selesai. Oke. Ya, jadi kalau saya nama itu Eka Parmana. Ya, kalau biasa dipanggil Eka. Pak Eka. Eka. Ya, jadi saya pun bingung kenapa dipanggil ke Kominfo. Artis enggak, YouTuber enggak, podcast apa itu gitu ya kan. Bagaimana model ini ya. Tapi ternyata ini bukan main. Seperti Deddy Kebusar nih. Wah, ini. Ya. Saya kurang protot, Pak. Saya kurang protot, Pak. Keren ya, keren ya. Tapi kalau dibuka kayaknya ada ototnya itu. Lemak semua tuh, Pak. Ya, Tapi saya juga ternyata sama. bukan main ya? Ternyata bukan main. Ya bukan Kan main, tidak main-main. Ya, tidak main-main. Ya kalau saya sama beliau di Abian Semal kayaknya duluan lagi sebulan ya Siap. jadi camatnya. Iya.
Ya, jadi makanya senior juga, senior di angkatan beliau kan lebih dulu juga. Jadi camat lebih dulu, tapi sebulan ya kan. Pas kemarin 2020 Pak ya? Iya, sama-sama kena COVID dia. Iya kan. Di pandemi Pak Eko. Di pandemi. Kena Iya, COVID saat- Bapak. Kena COVID takut juga ya. Kena masalah COVID, tapi syukur asem karo ndak COVID waktu itu. Diladeknya waktu Iya. COVID gitu maksudnya. Di lantai saat COVID. Ya. Walaupun kita terus bersendun, syukur asem karo ndak ada kena COVID ya, kita semua macam-macam ada. Ya sih sebenarnya bukan bersentuhan tapi menangani loh. Ya, betul. Kalau bersentuhan tapi nanti enggak semua, tapi ada beberapa kita punya kepala wilayah artinya berbekal, ada juga kena. Ya itulah risiko di wilayah kan. Siap. Tadi beliau bilang apa camat ya. Sama apa singkatan itu? Ceria. Ceria. Masalah tertangani. Kalau saya camat ada juga. Camat itu capek tapi nikmat. Ini Pak, teman saya juga Pak, camat ya Pak. Teman saya juga ada camat Pak. Cadangan mati dia Pak. Dia ada tapi tidak ada gitu. Itu teman saya nih. Cadangan mati dia. Camatnya. Iya, kita kan di wilayah tuh katanya 24 jam ya kan. Hitung-hitungnya Ya. lumayan. Belum dapat Pak, dia belum dapat camat Pak. Dia belum dapat. Itu punya saya tadi sebenarnya. Seria atau nikmat? Sudah lebih nikmat ya. Iya. Langsung aja. Pertanyaan Bapak kan Bapak di Kota Utara Pak ya? Iya. Pertanyaannya pernah nggak tersesat di Dalung? Karena Pak, serius Pak, saya tuh buat tagline sama Yogi Pak. Iya. masuk di mana? Dalung masuk di mana, keluar di mana. Saya kan tersesat berdua Pak di dalam. Ya, saya terakhir masuknya lewat Sakura, keluarnya Sakura. bingung Pak, bingung, takut banget lewat Dalung nggak usah ada Google Map. Benar. Iya, syukur. Pernah Pak tersesat? Ya pernah juga. Ya kan. Biasanya kan kita numpang, ya kan ada sopir yang bawa. Kalau kita sendiri kadang bingung juga. Bawa, ya kan kalau macet tuh kita bawa motor sendiri. Jadi mana nih gang yang ini, mana tembus yang ke sana. Bingung juga, akhirnya telepon sopir izin nih di sini. Dari Google Map. Iya. Kepala wilayah tersesat di kandang sendiri. Ya kalau di situ kan banyak gang-gang kecil ya. Pak, sama Iya. bikin kami berdua bingung di sana. Ya itu orang lokalnya bisa ini kan, orang di situ apalagi orang luar. Orang biasa jokesnya gini Pak, kalau misalnya orang mau berangkat nonton konser dari Dalung tuh harus jam 1 kemarinnya berangkat. Kayak labirin. Ya, masuk labirin ini. Tuh aja pernah tersesat di Abian Semal. Stukaro sampai saat ini kayaknya enggak. Karena terakhir waktu saya masuk di SMP 1 itu, Iya. masuk dia dagang-dagang minuman. Minuman itu ya depan tuh ya. Lokal, gitu. Saya pulangnya temen saya di Ubud. Oke. Ketemu sama ke sana tuh. Iya, Ya. rumah. Ya. Kalau dia bensemal tersesat itu ada kemungkinan satu hal saja. Ya. Kelamaan di dadang located, ada menu tambahnya itu. Nah, bisa jadi. Karena Pak. Ya. Mana-mana. Wah, Abian Semal ada 1001 gini, apa namanya? Kuliner. Nggih, kalau Dalung punya? Lor gulung. Kilo lor gulung yang geprek. Banyak. kalau kuliner di Bensemal itu kan mengikuti matra. Ya. Ada angkatan darat, laut dan udara. Ini Ya, ini. Ini sajikan. Angkatan darat berapa? Ya, angkatan darat, kuir. Ya, yang bermain air, empas, lawar empas. Ya, nggih. Udara. Ya, kalau mencari sesuatu lawar semal ada. Kita tahu satu-satunya lele crispy di mana? Oh, di Sange. Dan di Sange di sebelah tikungan jalan timur jalan. Mulu babi, Banjar Mulu babi. Banjar Mulu babi. Kalau sampai enggak tahu, enggak lolos dong. Mau bawa Pak tadi bilang. Siap. Katanya Bapak tadi bawa gagapan ke sini Pak. Oh, nggih. Wah, Nah, ini dari nggih. Bensemal, Pak. Ya ceritanya tadi ke kalau di tiang ayah di Bensemal konsepnya pang pada payu. Begitu. Makanya setiap event apapun P3. P3 nggih, biar santai, tematiknya dapat, enggak undangan maksimal. Nah, gitu ceritanya nggih. Nah, dia sering mengadakan rapat di tempat-tempat ngopi, di tempat-tempat ya kuliner kita. Kan aneh keluarga Bensemal sampai enggak tahu rafting. Nanti kalau ditanya sama yang dari Dalung enggak tahu bilangnya malu dong. Nah, itulah maka pada hari ini dia bawa satu produk kopi olahan Blakio yang pakai tangan dan pisang goreng mie ayu banyak ya nggih.
Kita cek dulu, kita cek. Ya. Oh, Baik, ini. kan, Mayan. Oke. Kopi asli Abian Semal guys ya. Siap. Ini yang biasa kita ini Siap. di kantor ya. Oke, yang Oh, biasa kalau kita makan. Baunya enak banget Pak, baunya enak banget. Iya. Lo bapaknya dulu. Ah. Coba cari. Ya. ya. Siap. Gitu. Kan Nusantara. Ya, nggih. Gitu. Oh iya. Tuh, tuh. Oke, siap. Oke. Oke. Tos. Nah, Kayak gitu. Kok beda sendiri sama Anda ya. Oke. Ya, ya. Bapak keluar gedungnya ada Pak, keluar gedungnya. baik. Kalau saya nanti tak undang ke ini Niki ke bisa wilayah, ya kan. Tinggal dipilih mana ini ya kan. Telur gulung mana. Keluar gedung. Niki salah satu produk UMKM satu dari sekian ribu yang ada di Abian Semal. Ada ciri Di khas bidangnya masing-masing. ini UMKM kalau di Iya, Semal. kita jauh dari laut tapi justru Paling banyak. produk laut ada di Abian Semal. Pemindangan, kemudian juga olahan sampah laut berupa kayu ada di Abian Semal di Banjar Pandai. Di Banjar Pandi. Oke. Dan satu lagi pabrik tahu terbesar di Abian Semal di Sukojati Taman. Oke. Silakan bagi teman-teman penggemar kuliner dan tahu menahu. Ya. Terus Kalau ini di mana lokasinya Pak? depan Beli Banjar Tengah. Depan Kulit Banjar Belah Kio. Belah Kio. Me Ayu. Di perempatan sebelah kanan dari Ya. Oke. barat. Ayu. Siap. Kalau produk rahasia ada Pak? Jangan diberitahu. Siap. Iya. Oke. Kalau yang kopi ini Ki, Kopi Niki di Belah Kio. Ya. Belah Kio juga. Betul di Banjar 82. Kebetulan yang usaha samping dari salah seorang pegawai kami. Ya. Jadi, jadi pegawai kami. ini kopinya ditanam di Belah Kio. Kopinya dari Petang. Oh dari Petang. Iya. Tapi diolahnya di Olahnya. Belah Kio, Iya. roastingan. Bukan, menggunakan pola tradisional, masih menyanya, mesidi dan sebagainya. Nah, ini ya Tanpa mesin nih. tanpa mesin. Ini tanpa boleh coba. Iyalah, Kita coba. itu. Ya, kita Kalau kopi sih tos nggak? Kalau kita biasanya di siap. di sini ya tos sudah. Kamu pada nikmatnya luar biasa. Ini coba gue. Yo. Main. Ya. Harus sih Oke. Oh sih ah. Dan Niki bawaan tiang kalau ada rapat di Puspam. Nah, karena kita ngumpul di salah satu tempat camat menyamakan persepsi hidangnya seperti ini. Ya. Kalau ngumpul pasti beliau bawa oleh-oleh. Yang dari Kuta Utara datangnya beda, yang Bensemal ini. Oke, ntar jadi. Waduh Coba. Coba harus sih Pak. Ya. Dari bapak lu. Raji. Baik. Tarikannya kurang dulu. Nih, satu hal yang harus saya siapkan. Siap menerima order sebanyak-banyak. Oke, sudah Siap. Ayo kita balik lagi. Kita akan balik ke topik Pak ya. Ya. Nah ini kan sebenarnya dari Kuta Utara dekat rumah saya juga Pak. Ke di mana? Dari Kebo Iwo ke Jalan Panji. Panji kan masuknya di Kuta Utara Pak ya. Iya. Saya soalnya perbatasan rumahnya Pak. Tidurnya di Denpasar, mandinya di Badung. KTP-nya Jakarta pula. Apa Jepang? KTP Yokohama Pak. Iya. Sebenarnya kan banyak sekali hal-hal Iya. kemacetan Pak ya. Kita baru keluar di Jalan Panji itu terus masuk ke Bangsal lagi. Ya di Bangsal masuk ke Sakura lagi Pak sampai di yang menipu itu adalah jalan di Rumah Sakit Kapal. Oh nggak macet belok kanan ternyata di Bangsal ini yang macet. Iya di mana? Ada nggak Pak trik-trik khusus ke depannya untuk mengurangi macet nih? Mengurangi macet. Apakah stop produksi kendaraan? Mobil seperti larang nih Pak. Ada nggak Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita di Kuta Utara hampir di setiap desa kelurahan itu memiliki titik-titik kemacetan. Ya, hampir semua wilayah kita. Tadi yang disampaikan itu seputaran Dalung berarti. Ya Dalung di Bangsal itu memang langganan lah kita di situ kan di pertigaan. Tapi memang jamnya jam-jam tertentu juga. Tidak ini kan tidak terus dari pagi sampai sore. Berbeda dengan Canggu. Kalau di Dalung sepertinya masuk kerja, ya jam kerja itu sama pulang kerja. Ya benar. Kalau ya di Bangsal, apalagi dekat Puspam kan, PW Puspam berapa itu? Iya. Kalau udah jam 4, caro kedis mau kosong, gitu. Pasti macet. Nah, pasti macet itu jam itu ya. Nah itulah yang memang perlu dipikirkan. Rencananya kan dari Pak Bupati juga sudah merencanakan ada jalan di sebelah kita punya pintu masuk ini kan.
Ya itu menuju ke dekat tembusnya dia Bian Base. Nah salah satu inilah nanti mengurai dari kemacetan itu. Kalau yang di Canggu Pak? Di Canggu. Ya kalau yang di Canggu. Canggu masuk Kota Utara juga? Iya. Bapak ordal ya? Orang Dalung. Orang Dalung. Iya. Anggi sedurung Kalau datang Canggu. terus bawa Oh iya. Sambil. Sambil kita. Siap lagi. Lupa Ya. saya. Soalnya yang punya. Kalau saya gitu nggak enak nanti nyetop pembicaraan. Jangan lagi. Boleh. Maksudnya kan mau evaluasi kurang apanya? Nah, Apa kurang banyak, kurang kering gitu. kalau saya lagi makan ciplaan ngomong kan enggak cocok nih. Biasanya ya. Ntar ini ya. Gila banget. Bapak-bapak saya ini I love you. Ya, tadi apa di Canggu kan? Jangan Pak. Oh di Canggu, ini di Canggu itu coba pikir kalau saya ke Canggu ya, padahal dekat kan dari kantor. Dari kantor itu ke Canggunya kalau enggak macet hanya 5 menit itu nyampe. Tapi kalau saya ke Canggu kadang-kadang muter ya, lewat Dalung. Lewat Dalung. Belakang. Terus gitu. Lebih cepat muternya daripada ngikut jalan utama. Iya, kalau jalan utama kadang macetnya bisa sampai sejam sampai ke Canggu. Bayangkan itu ya. Nah itulah jadi perlu memang betul-betul dipikirkan secara menyeluruh lah. Ya dari pemerintah termasuk kita masyarakat juga bagaimana caranya supaya bisa terurai lah macetan ini. Salah satu kan sampai pemerintah pusat rencananya bikin MRT. Benar. Setelah itu jalan ini shortcut sudah jadi, sudah ini juga, tapi macet juga kan? Masih macet dia. Nah, sekarang kan sama apa tidak setelah ada shortcut itu Pak, kemacetan yang di Canggu yang di sana itu Pak? Di awal ya, artinya terurai lah sedikit. Terurai sedikit. Sekarang sepertinya lebih macet lagi deh. Karena volume kendaraannya bertambah Pak ya, karena kita tidak bisa melebarkan jalan lagi, malahan orang-orang itu beli motor banyak. Karena tidak bisa men-stop. Maksudnya kalau dijatahin boleh nggak Pak ya? Mungkin Bali dapat segini nih mobil ini, mungkin dapat jadi kan bisa. Enggak, ya gini. Itu jadi kalau misalkan di Cina nih, Ya. dulu tuh kan prosesnya tuh kayak arisan. Sekarang siapa yang bisa beli mobil baru satu keluar gitu. Dulu Cinain dulu. Ya, atau ada teman saya yang usul Pak, gimana kalau masuk Canggu itu kita gunakan paspor Pak? biar sedikit. Kemarin waktu live, gimana kalau sudah saatnya nih masuk Canggu kita gunakan paspor? Ya. Tapi sekarang nggak Nanti usah lewat di kecamatan ya, khusus mencetak paspor. Benar Pak. pakai kartu. Nggak, kadang-kadang ini orang-orang yang kerja kan nggak semua dari sana Pak, ada yang luar daerah. Itulah menambah volume, apalagi sekarang bule-bule itu banyak yang rent bike gitu kan banyak, jadi volume kendaraan terus nambah. Iya, Usaha rent car terus nambah, rent bike itu terus nambah. benar. Ya itulah. Kita tidak bisa malah masa gara-gara satu shortcut itu bisa mengurai kan tidak mungkin kan, sedangkan volumenya tidak dijaga. Ya. Banyak sudah artinya dikaji ya dari perhubungan kabupaten maupun provinsi, dan kita juga sudah kita siapkan juga tenaga tambahan itu Linmas kita juga ikut menjaga. Mengurai membantu. Oh kemarin sempat saya lihat di Canggu. Iya kan? Ya, di perempatan iya, itu. Linmas ikut menjaga, tapi terlatih lah dia, dilatih oleh kepolisian juga. Makan biar enggak salah ngeprat-ngepritnya kan. Iya, Ngeprit udah nesing stop. Nah, Tiba-tiba di Canggu prit. Di Thailand tuh prit. Itu kan. Kalau di Canggu itu udah. Nah sekarang kan enggak lihat lagi dagang bakso ya kan. Sudah nggak ada lagi. Sekarang dagang bakso yang pakai rombong itu. Sudah boleh. Itu jalan ada rombong bakso aja tuh macetnya bukan main. Iya. Satu, ya kan. Sekarang mau bakso pakai ninja semua. Oh iya, pakai motor lah ini ya kita kan. Juga gerobak-gerobak ini pemulung. Pemulung tuh, Pak, ya. Pemulung sudah. Benar. Nggak ada pakai pemulung kayak motor orang. Pemulung pakai motor. Kayak motor ya pemulungnya kan udah lumayan juga mulung-mulung naranya kan. Iya benar Pak. Nah itu Terus, ya. Untuk proyek utilitas sama trotoarnya gimana di Dalung di Kota Utara Pak? Ya sudah berapa ruas 20-an lebih lah ruas jalan sudah sekarang udah ada penurunan kabel ya, atas ya. Itu sudah menambah keindahan ya seperti yang ininya Bapak lah ya kan. Benar. Yang baru di Brawo itu aja. Ya di Brawo, di Canggu itu. Ya mudah-mudahan semuanya bisa lah. Amin. Semua. Targetnya tuh semua Pak ya? Ya. Daerah pariwisata tuh semua diturun semua. Pariwisata berkualitas ya inilah mulai
Apalagi Canggu, ya kan, dapurnya Bandung itu. Benar Pak. Sekarang untuk yang di Abian Semal, gitu. Kan sama juga Pak, ada pengerjaan trotoar sama utilitasnya juga Pak ya. Secara umum Tuh yang bro, mic-nya di. Ya. Nah, kalau sekarang boleh ini. soalnya kami ingin maju seperti Kuta Utara, tapi masalahnya jangan dong diikutkan. Wah iya benar, oke. Ambil positifnya Kuta Utara. Nah mungkin ke depan Event Semal perlu meniru beberapa langkah-langkah yang diambil sebelum masalah itu terjadi. Benar. Jadi betul perbaikan infrastruktur sudah mulai. Contohnya di trotoar di Jagopati yang penantian 15 tahun itu loh. Oh, iya, benar, 15 tahun. Jagopati, ya, Iya Jagopati. Jas M Jagopati yang ada sedang Mekarbuano. Nah, Astengkaro sudah. Astengkaro sudah. Kemudian juga perbaikan trotoar di Mambal, di jembatan yang sering jadi kredit di sana sudah. Oh yang kemacetan kemarin Pak ya. Siap, nggih. Dari Tan Mambal naik ke lagi Latu dia. Iya, betul. Nika kan udah beberapa kali jalan bergelombang enggak? Ya. Betul. Itu kan gara-gara truk yang bermuatan lebih dan segala macam. Ada nggak sih Pak maksudnya biar pakai kualitas aspal yang bagus biar maksudnya biar sekali aja gitu. Nggak usah terus-terusan. Kendala kita di awal itu adalah pertama kan aspek kewenangan. Karena kebetulan jalan itu kan jalan provinsi. Udah banyak kan Pak. Jalan itu adalah jalan provinsi, kewenangan provinsi. Nah, terus konsep kita kan niat baik ini kan harus benar. Membantu orang itu harus benar ya, harus kolonumun dulu walaupun kita ada dana mungkin dari APBD untuk membantu itu Badung, tetapi kan tetap ada kewenangan. Jadi nah setelah itu digarap, Astengkaro disetujui ya diambil. Nah waktu pengambilan pun masih ada beberapa polemik di masyarakat. Pak Camat kok ambilnya 2 kilo, kemudian pengerjaannya beda-beda. Nah ini kan demi cepatnya. Benar. Nah, demi cepatnya ada yang kerja tengah malam, ada yang diambil setengah pengerjaannya. Ujung-ujungnya kan kecepatan sehingga arus lintas tidak terganggu. Jadi sekiranya sosialisasi itu perlu kepada masyarakat bahwa kalau dikerjakan bersamaan, dibagi akan lebih cepat daripada harus menunggu misalnya dari Sibang diambil dulu pelan-pelan ke utara habisnya berapa bulan sementara kan udah cepat penanganannya itu. Nah ini yang terjadi di Event Semal. Astengkaro mungkin ya utilitas jalan sudah, tapi kemacetan di Latu dan di Mambal. Nah ini perlu mungkin kajian khusus ya. Sama truk yang parkir gede-gede sebelum gini tuh memang di sana parkir kah apa mereka istirahat aja di sana? Nah, awalnya pertama sebelum ada SMP 5 ya, kan di sana. Ya di pasar ya. Parkirnya di Pasar Latu. Kemudian menjadi SMP 5 mereka lari di sepanjang jalan. Nah, akhirnya sekarang kita giring memang di Aqua punya penampungan khusus. Oh di Aqua. Ada. Oh, ya. Nggih. Emang sih solusi sebenarnya untuk kelas jalan begitu karena teknis sekali. Kalau zaman dulu kita ingat kan masih ada, maaf nih, jembatan timbang itu. Sekarang kan tidak ada itu, kita tidak bisa mensortir kelas jalan ini cocoknya untuk kendaraan yang berat berapa sih. Nah ini. Di tengah industrialisasi yang mulai masuk ke pedesaan. Kalau dulu mungkin konsepnya yang lewat paling-paling Isuzu merah ya. Kalau sekarang tronton dan sebagainya. Nah ini kesiapan jalan dan sebagainya. Nah ini yang perlu mungkin Tapi kalau misalnya menurut Haji efektif nggak misalkan jam malam ini Pak? Ya. Khusus truk aja. Jadi yang siang tuh karena kan volume truk tuh gede banget. Yang malam khusus truk aja Pak lewat sana. Jadi siang itu khusus warga mobil biasa kecil. Iya. Itu berarti mempengaruhi jam operasional kerja dari gininya ya. Betul. Ada beberapa kajian untuk menerapkan itu. Ada beberapa kajian untuk bisa menerapkan itu. Karena memang sejatinya kan kita belum punya mana jalan yang harus dilintasi kendaraan besar material, mana yang untuk privat. Nah ini kan itu. Jadi itu. Karena kita masih nyampur ya. Oke, jadi semua untuk proses trotoar dan utilitasnya semua sedang berjalan. Ya, Astengkaro sedang berjalan. Pariwisata apa aja bilang berkualitas. Dan Niki sekarang balik lagi kan lagi udah macet nih kan. Sekarang kan udah mau musim blar. Iya. Otomatis kan hujan. Kalau udah hujan ada banjar. Kemarin di Blakio. Bukan di Blakio lagi, di halaman kantor camat di depan kami. Banjir. Betul. Nah, ini sudah terjadi dua kali di saat bulan Juni dan sebagainya. Dua kali kejadian. Untuk sekarang gininya penanganannya seperti apa? Biar tidak terjadi lagi nanti. Ya,
Oke, kami boleh bicara kronologis dari awal dulu. Oh, ya. boleh Pak. Silakan Pak. Kalau ditanya apa penyebab banjir, jawabannya pasti klasik. Ya air dong. Air. Nah, kan. Itu Tetapi penyebab kebakaran pasti api. iya. Mungkin simpel. Ya. Nggak mungkin Pikachu. Oke, ya. Oke. Silakan ya, Pak. Tapi yang terjadi adalah, nah ini kan, nah kebetulan kan yang nanya juga DT-nya Dwi Tengah Sange nih. Jadi sudah tahulah gambaran sawah di utara itu. Nah, Oh di iya, utara benar. sana. Di Nggih, sebelah kecamatan. dengan volume ya katakanlah got sawah yang sebegitu, air hujan lebih dari 3 jam saja, ini daya tampungnya terbatas. Oke. Ceritanya naiklah ke jalan. Naik ke jalan ditambah lagi pembuangan sekender kanan kiri tertutup oleh batu, kerikil dan sebagainya. Ditambah lagi jalur pembuangan dari utara ke Taman itu loh, yang menuju Kayan Dukuh, Pangkung itu sudah mulai pendangkalan. Nah, naiklah. Terjadilah akumulasi naik air di jalan raya. Oke. Jangankan motor, mobil pun hampir hanyut dan tiang bantu kemarin ya. Ya benar segini. Tinggi. Gini Ya, kali tinggi. kemarin. Ya, untuk Blakio nih tumben-tumbennya. Ada Ya, banjir sebegitunya. Nggak ada banjir sebegitunya. Nah, Astungkaro, tiang sampai bilang komitmen, nggak sampai ini sejam pasti kita bisa atasi dengan cara kita turun, bersihkan kanan kiri pembuang itu, Astungkaro. Apalagi yang di pojok di sebelah Patung Rama kan panggung gede nih kok. Nah, jadi namanya air kan, rebah paraning banyu orang bilang pasti menuju ke yang lebih rendah. ya. Nah ini, nah kita sapu kanan kiri bersama masyarakat juga turun, ya Astungkaro. Kita bisa. Cuman solusi yang paling tepat adalah kita sudah bersurat juga ke dinas yang terkait, nggih, untuk mengadakan kajian kembali pengerukan daripada pembuangan sekunder ya. Kalanya tuh. Tuh, nggih. Sampai Harus gini. Pentingnya per bulan untuk ngecek ini Pak. ya, padahal kami bulan Maret itu sudah memberi katakanlah saran, komunikasi sama perbekal agar hati-hati. Ini sudah menjelang bulan Maret loh. Iya. Ada dokumennya yang bawa barang bukti suratnya. Kemudian Ada bulan data, Maret tapi itu, catatan data. bulan April kita pemantapan lagi. Nah, bulan Juni datang hujan, terjadi juga seperti itu ya. Itu nah upaya di tiang. Tetapi kita tidak berhenti itu solusi yang kita cari. Solusinya ya kami tetap minta kajian dari tim teknis, ya. Astungkaro sudah diadakan kajian kemarin. Nah, mudah-mudahan tahun ini Untuk pengerukannya sudah berarti Pak? ya pengerukannya. Nih, pengerukannya yang Berarti sudah. kan tentu survei awal dumun ya. Ya karena kemarin viral di sosial media kan, iya nih sing viral sing bahasanya turun kan gitu. Berarti No viral no justice. Ya, saya lihat juga kemarin di media sosial Bapak kan turun juga Siap, langsung Astungkaro, ya. Iya. Iya, langsung turun kemarin. Karena kantor camat kan rumah rumah tiang sendiri ya. benar. Ya. Kalau untuk di Kuta Utara sendiri Pak, Ya, pernah ada kasus banyak. di got. Banjir biasanya di daerah mana kalau di Kuta Utara Pak? Saya jarang ke Kuta Utara Pak. Ya, kalau banjir yang mungkin lagi viral akhir-akhir ini kan di Banjar Semer itu. Banjar Semer. Oh iya di Banjar Semer ya. Akhirnya Tahu kan Banjar Semer? tahu, Pak. Tahu tempat banjirnya? nggak tahu saya. Tapi di sana kan memang sering banjir dia. Ya, bilang. di situ memang seperti sama halnya dengan yang di Abian Semal, ada pendangkalan sungai. Itu sudah dilakukan berapa kali pengerukan akhir-akhir ini kan tidak ada sebulan yang lalu. Bahkan Pak Bupati turun, saya di Jogja malah saat itu antar desa untuk melaksanakan orientasi lapangan. Nah itu langsung Bapak Bupati turun, besoknya langsung ada pengerukan ya dengan alat berat. Setelah sebulan lagi ini banjir. Nah itu saya pikir loh, habis dikeruk yang sudah bertahun-tahun belum pernah dikeruk, ya kan? Nah kok banjir lagi? Gimana ini kan itu? Nah coba dicek lagi ternyata memang tidak bisa maksimal ngeruknya. Karena ini kan banyak jembatan menuju ke toko ya kan, ke rumah. Jadi kan hanya hanya saluran yang tidak ada jembatan itu aja bisa dikeruk, ya kan. Nah, yang di sini nggak bisa tuntas. Kalau mungkin kan secara menyeluruh itu dibongkar, dibuatkan unit-unit baru ya kan, unit baru. Bahkan bisa utilitas juga di sana ditaruh seperti yang di Canggu. Kan lebih bagus lagi. Nah, mungkin next nanti ya karena perencanaan beliau nanti yang jelas di samping ada pendangkalan sungai. Nah itu juga tadi jembatannya agak rendah. Rendah. Jadi kalau ada sampah mensut ya. Mensut otomatis airnya meluap.
naik dia ke jalan. Ya kan? Berarti sampah juga berkontribusi berarti Pak? Iya, sampah yang ngansut jadi. Selain dari sedimentasi tadi itu, pengendapan dari tanah-tanah itu, berarti sampah itu ada berarti juga Pak? Berarti Ada. masalah sampah. Kita yang di ini kan di hilir kan biasa ada. Pasti saya dapat ya sampah. Tapi jangan saling menyalahkan lah. Ya, tugas Karena kan kita. tanggung jawab bersama Tanggung jawab Pak bersama. ya. Untuk Badung Iya. dan Bali dia ya. Tapi tapi ini kita betul-betul apresiasi dengan tim DLH. Ya DLH kalau sudah hujan udah ada standby sekarang di situ. Udah ada standby. Udah tadi kan ada mendung udah cek ternyata sudah ada petugas yang di situ titik yang rawan banjir dan di dekat Metis menuju ke di tengah. ya. Nah, di situ juga karena saluran-saluran banyak juga yang artinya bercabang-cabang. Jadi ini aliran besar, cabangnya ngecil, ya kan? Ya yang dulu sering banjir kan yang di mana namanya Pak? Yang di pom bensin yang di Kerobokan yang tembus ke Canggu itu kan? Oh, ya dia nyarat-nyarat Ya, tuh tahu saya namanya gini ya. Ya, Di sana kan biasanya dekat Puro. sering air juga meluap ke jalan juga. Iya, karena dia rendah, sedimentasi juga, ya kan? Samping itu ininya mengecil. Ya, sungainya malah terus mengecil sampai di ujung. Kebetulan ada pembangunan yang ini agak mepet dia jadinya terjadi pengecilan sungai dan pendangkalan. Itu. Tapi itu sudah bakalan diprogramkan. Ya, sudah untuk diselesaikan berarti masalah Iya, Pak ya. iya sudah. Jadi mudah-mudahan inilah sebelum ini bisa paling enggak sebelum musim hujan ini kan udah mulai musim Nah, hujan. sudah nih. Pak, benar. Ya, paling enggak sudah ada pengerukan dulu lah. Udah siaga 1 Pak ya, udah Karena selesai. tadi Pak sudah bilang DLK sudah siap, baru mendung sudah siap. Oh iya, sudah ada. Karena biar enggak viral lagi. Berarti sedia payung sebelum hujan, berarti langsung. Itu. Nah sekarang kan balik lagi kan Mas tadi bilang berkontribusi sampah. Sampah. Kalau misalkan dari dari Kota Utara atau Abian Semas sendiri punya trik-trik khusus nggak untuk mengelola sampah nih Kak? Karena sekarang kan lagi surat edaran gubernur kemarin Nih. kan sudah menyampaikan bahwa sampah itu kalau bisa di swaklola istilahnya. Oh nanti kita kasih Gak ada sponsor, gak ada sponsor. Gak ada sponsor. Boleh Bapak dari siapa boleh itu lagi. Kalau berbicara sampah ini kan awal dulu definisi ini kan ya. Kadang-kadang kan orang kan menanya nih, Pak Camat, apa nih nanya masyarakat pengetes nih kadang-kadang seru nih nggih. Sampah Pak. Napi nih kok sampah napi lewu Pak Camat. Nah, lewu. Nah, ini kan ada yang konsep mendasar yang harus kita ini sekali. Nah, ini yang Apa bedanya berarti Pak? Sampah sama lewu nih. Nggih, akhirnya ditang begitu meditasi di Kajang Klion. Di Kajang Klion. Meditasi di Kajang Klion ini ketemu jawabannya. Apa nih? Nah, saya pengen dengar. Ya, ibarat kata sampah. Ibarat kata kalau sampah di bawah pohon bambu ada tas kresek, ada pampers, sampah. Tapi di bawah pohon bambu ada daun bambu, akar bambu, lewu. Oh beda berarti Pak? Beda Pak. Ya, jadi kalau ibarat kata organik dan non organik. Oke. Jadi dari sana kita tarik. Kemudian masalah sampah kadang-kadang kan kembali ke ujung katanya adalah satu, jangan berbicara masalah solusi yang lain sebelum kita mampu membudayakan memilah sampah. Nah ini. Yang lain itu ekornya itu nggak usah dulu, kepalanya dulu. Ya memilah, kebiasaan memilah ini. Nah itulah maka kalau kami di Abian Semal kami punya 18 TPST dan TPST 3R. Nah, dari 18 nih dari data yang ada 5 belum beroperasi, 3 belum ada, yang sisanya sudah beroperasi. Nah, kemudian ada yang dikelola desa adat, ada yang dikelola oleh pemerintah desa. Kinten. Oke. Dan malahan kalau boleh tahu kami sampaikan khusus di Darmo Sabo misalnya, niki sampai untuk tahun ini ya mereka kewalahan order untuk menyediakan dan sebut pupuk ya, karena kalau disebut pupuk ada yang lain nanti kita sebut media tanah subur. media langsung. Iya, hasil olahan sampah. Sama. Oke, jadi mereka kewalahan untuk menyediakan suplai itu karena memang sudah jalan sekali. Dan di sana di beberapa desa niki justru kita ubah sekarang mindset masyarakat. Kalau kita berbicara TPST atau TPST KR, bayang masyarakat napi kumuh, bau, banyak lalat, Bener. tidak layak untuk makan dan acara dan sebagainya. Tapi ada sehingga kapan-kapan ngiring ke Darmo Sabo, makan nasi goreng di sana. Acara juga udah biasa di sana. Di mana nih? Di Desa Darmo Sabo. Di mana? TPST Pudak Mesari.
Darul Sabar. Di desa Darul Sabar. itu Oke. Haji- Haji Surya. Ya, di Haji Tanah Surya. Putih. Tanah Putih. Oh di dalam Ya, putihnya. karena kami juga biasa membuat acara di sana untuk mengubah mindset masyarakat. Kita ubah dulu bahwa kalau sampah ini dikelola dengan benar nggak bau loh, kita boleh makan di sampingnya loh. Ada acara kita buat acara di sana pembuktian. Oh ternyata masyarakat Bali kan kita pun nyinga melihat langsung, nah mereka akan nggak usah keras-keras dibina pasti mengikuti. Nah itu. Saya setuju karena sempat kemarin sama Tuaji. Ya. Sempat ngobrol dan dilihatin juga videonya di sana bersih banget semua ton. Ya. Bersih banget. Mereka memang milah sampahnya dari yang organik dan non organik. Tapi emang perlu daya tahan yang luar biasa petugas kami. Kalau boleh bilang Niki, pintaran masyarakat ngeprank daripada petugas kebersihan. Gimana maksudnya? Sudah terpilahkah? Sudah. Naik truk dinaikin. Baru dibongkar dimasuk mesin masih campur. Nah, ini kadang-kadang. Ya kemarin kan ini. kan daerah sana ada kegiatan bunga Iya. lewat di Gendan juga di mana namanya? Di Ceriaban. Ya Ceriaban, benar kan kebetulan pas Ya. ini pas lewat truk itu. Ya, nggih. Mereka benar-benar milih lagi. Ada yang isi plastik masih dibuka kan. Ya. Biasanya sududan jajan Nggih. itu. Pak, sududan jajan itu kan dibuka lagi plastiknya dipisah lagi jajannya dibuang di Ya. organik. Jadi solusinya memang kebiasaan itu sih. Bener. Karena di Jepang itu kok misalkan. Karena Jepang lagi. baru bulan Siap. Baru datang ke Jepang nih. 2 hari yang lalu baru datang ke Jepang. Karena gini Pak, di sana tuh kalau misalkan emang sampah tidak dipilih dan dipilah, tidak diambil dan biasa kan, soalnya kan ketat banget. Jadi diomongin dah di telepon, ntar polisi datang ini kok belum kayak gini segala macam gitu. Saking ketatnya di sana. Kalau di sini kan seperti itu. Di sini lebih Dan memang sih ada beberapa kiat sih kita. Kalau di tiang kiat di wilayah ya ada beberapa hal sih berkaitan dengan sampah. Kita kan meminimalisir ini ya kalau yang kita sulit dengan sekarang kan residu sebenarnya ya, sampai saat ini. Benar, Pak. Bukan mesin utuh. Kalau yang lain masih bisa dan pola pembiasaan memilah ini. Makanya di tiang dia Semal kita arahkan kepala desa pertama niki ya kalau buat event misalnya Pordes, festival apalah namanya di desa itu mohon dong diselipkan acara tentang berkaitan dengan kebiasaan milah sampah. Apa contohnya? Nah baru kemarin juga Pak Upati sempat menyaksikan perayaan Himpau di Badung nih kok di Sange ada lomba orang tua dengan anak memilah sampah. Nah itu loh anak-anak TK nih sama PAUD sama orang tuanya. Kita sediain media dan dari sana kita awali lomba memilah sampah. Iya. Kalau ada gerak jalan sebagai misalnya jalan santai dan sebagainya, ya mohon dong biar tidak salon aja plus gerak jalan santai plus enggak kan gitu. Makanya kita buat gerak jalan plus. Plusnya apa? Gerak jalan santai plus memungut sampah plastik dan sudah dipilah. Terus yang ketiga, nah selama ini kan kita maaf Niki ya. Kadang-kadang peresmian launching sesuatu produk atau kegiatan massa ini kadang-kadang kan pelepasan balon. Nah katanya sampah kita nggak boleh mengganggu desa lain. Balon itu jatuhnya di mana? Kan jauh kadang-kadang. Iya, benar. Nah, kita ubah menjadi kenapa nggak ganti dengan lepas burung, lepas ikan. Hadiahnya juga demikian. Kita ganti dengan mungkin tanaman durian, tanaman apa. Kan otomatis nih. Ternak bibit ayam dan sebagainya. Oke. Nah, gitu loh. Nah, itu sih kiat-kiat kami. Kiat-kiat kami karena memang secara regulasi aturan kalau ada lomba di tingkat desa yang diselenggarakan oleh desa kan nggak boleh ngasih uang, harus berbentuk barang. Aturan loh. Benar bagus juga Pak. Iya. Betul loh. Oke. Jadi kinten kiat-kiat kami. Kiat kami. Nah, masalah TPST yang diabetes semal yang sudah layak dikunjungi dan mungkin bisa sebagai ini ada di Bindu yang dikelola oleh desa adat. Iya, di kemudian Bindu. yang di Punggul, di Punggul dan sebagainya. Nggih. Nah, tetapi intinya Astungkaro rata-rata sampun berjalan sebagian. Nah, dan bagus. Astungkaro ini berkat semua sih, bukan berkat Tiang ya, berkat partisipasi semua dan masyarakat ya semua. ya Ya, berkat semua. Oh ganti lepas balonnya ntar ganti. Yang penting jangan lepas penjahat aja. lepas kok Lepas. itu tadi dari Pak Camat Abian Semal. Siap. Editornya bingung. Kita ke Kuta Utara. Ya. Bagaimana Pak? Baik, kalau bicara masalah sampah di Kuta Utara, memang sepertinya kan tidak ada habis-habisnya kalau ini. Kita penghasil sampah Kuta Utara mungkin paling banyak kalau dibandingkan camat-camat yang lain ya kan, di wilayah yang lain. Tapi kita Astungkaro lah, walaupun tidak punya TPS 3R. Ya karena sampai sekarang nyari kesulitan nyari ini lahan nyari lahan. Karena kemarin kayaknya kalau nggak salah di Canggu pernah ada Pak ya? Di Canggu dulu ada TPA. Ya kan? Oh TPA iya, tanah bukan provinsi. TPA ada di Canggu dulu pernah. Bahkan mau pengolahan dengan teknologi canggih lagi. Jadi pengolahan sampah menjadi energi. Cuman
yang menjadi permasalahan masyarakat Canggu khususnya Limbah ya, Pak. di samping limbah itu kan tetap macetnya. Oh. Kalau hanya internal Canggu artinya sampah diolah oleh desa Canggu aja sepertinya enggak Seharusnya nggak salah. nggak masalah, Pak. Tapi kalau dari luar datang bawa ini kan mobil truk bawa sampah dan ini enggak ada begitu aja macetnya bukan main ya kan. Nah, macet. Karena mohon maaf ya, karena kemarin dari ada teman dari Canggu dia bilang ada masalah limbah baunya katanya, makanya kemarin nggak jalan gitu dia bilang waktu yang di Canggu TPA di Canggu. Oh iya, TPA kan enggak diolah dia. Hanya gitu. TPA itu dia. Akhir. Dibuang begitu saja enggak bau dia. Ya yang harapan masyarakat Canggu dan kita semua juga yang semuanya biar diolah. Ya sampah organik jadi kompos pupuk, sampah anorganik jadi meja, kursi, ya seperti banyak yang kita punya perusahaan di hotel-hotel sekarang sudah pada mengolah sampahnya sendiri kecuali B3 itu dan residu. Iya, beda kan di sini ya. Di beberapa kita kunjungi kita ajak perbekal lurah juga kan. Kita kunjungi salah satu lah desa potato Oke, udah ya benar. Nah, itu head dia memiliki alat-alat canggih untuk mengolah sampahnya. Ya sampah organik, dia punya tempat khusus pengolahan di Suwung juga. Dia sewa lahan 24 are. Ya dia sewa, dia kelola di situ jadi kompos. Nah, yang anorganik, nah ini jadi kursi, meja, pernik-pernik. Oh, ini sempat lewat di Instagram saya ya. Iya. Apa namanya? Yang jadi kursi, Iya. terus jadi apa namanya? Dinding Betul, atap, lantai, ya semua bisa difungsikan itu. Bisa nggak Pak suatu saat nanti kalau misalkan emang di Canggu kalau selalu udah ada kayak gitu, daerah Canggu tuh harus semuanya pakai bahan dari daur ulang tersebut. Ada nggak? Supply jadinya misalnya satu desa produksi misalnya sampai produk jadi nih. Ya. Semua pakai itu. Ya, artinya biar bisa distributor dari sampah itu terdistribusi lagi di daerah sana gitu. Ya, ini sementara di Potato Head dengan ada di Vin juga kerjasama dengan Potato Head ya. Oh. Ya, jadi sampahnya Vin anorganiknya itu, sampah plastiknya dibawa ke ini Potato Head. Ya, ada di Alila banyak sudah yang ini bisa mengolah sampahnya jadi barang. Dan itu kalau hanya di internal aja kurang. Tuh, gimana mau masih beli lagi yang lain dari luar ya. Ya, dan di setiap room dia kan punya hotel kan Potato Head. Nah, di setiap room ada ini pernik-pernik yang dia jual. Aksesoris itu. Mana banyak laku juga. Ya, ini gelas itu yang dari minuman alkohol apalah yang bisa di ini kan. Botol kaca bisa di tempat lilin, bisa dijadikan tempat minuman baru lagi seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada nggak kira-kira problem keluhan dari masyarakat, contoh nih Pak ya, di Dalung kan daerah perumahan nih. Iya. Kalau sekarang kan lagi gencar orang-orang bilang cara menanggulangi sampah di rumah sendiri itu salah satunya dengan coba modern. Oke. Itu kan untuk organik. Kalau di Dalung gimana kira-kira langkah yang dilakukan oleh Gendan Kecamat Kota Udara? Kalau di kita di desa-desa sudah memprogramkan untuk tebo modern. Ada bilang tebo modern, si biomasa, habis itu tebo kota, ya kan. Ini barangnya sama. Sama sebenarnya. Sama. Jadi di desa sudah sekitar 1.000 lebih lah. Itu jadi tempat fasilitas umum itu langsung desa yang menyediakan dari anggaran dana desa. Kalau di Tibu Benang karena sudah 2 tahun yang lalu berproses, sekarang tiap rumah tangga sudah dapat 2 sudah proses. Jadi Dianggarkan oleh desa untuk rumah? untuk rumah tangga. Nah, yang berkaka KTP desa Tibu Benang itu. Ada yang sana, ada yang sana aja nih teman-teman sana. Berarti nggak perlu mengeluarkan biaya yang di desa di mana? Ada swadaya sendiri. Wah. Nah, jadi rumah tangga itu. Tapi dengan catatan kepala desa, lurah, you juga harus beri contoh, termasuk camatnya, ya kan? Di rumah saya sudah ada tebo modern 2. Jadi kita harus beri contoh dan jadi contoh, ya kan? Nah itu jadi kepala desa sekarang di rumahnya juga ada dan sekaligus mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat supaya ya paling tidak yang belum tersentuh, ya kan? Yang tersentuh bisa untuk bisa bersuadaya mengadakan sendiri. Ya karena di kelurahan enggak ada anggarannya. Nah, kan ada anggarannya. Nah, itulah yang perlu kita dorong yang
Tapi kan tidak bisa kita paksakan masalah pengadaan, kan lumayan juga. Iya untuk tebal modern. Lumayan. Tebal modern juga Pak anggarannya. Ya. Ini benar juga apa kata Wajat, gimana sih? Kita menasihati orang berhenti rokok, tapi kita masih rokok. Kalau kita tidak memberi contoh langsung ya. Ya, tapi kan tidak hanya tebu modern aja solusi, kan ada yang namanya Insinerator. kalau di ini insinerator kan ininya Ya membakarnya. bakarnya besar. Ya. Itu ada istilah di situ tongedan. Ya, itu kalau kan. kebetulan Kalau bicara tongedan ya, ada izin gitu tidak ya. Izin ya. Ada yang sama. Nah, kalau tongedan itu adalah real ori produknya salah satu penggiat lingkung kita di Abian Semal di Karangawak. Oh, Karangawak. Koman Suryawan. Jadi dan sudah diakui sebagai sebuah media untuk daur ulang sampah rumah tangga. Pada pun. Nah, ya sampah dapur dan sebagainya. Dia akan keluarnya menjadi bioenzim. Nah, setelah menjadi bioenzim ini, kalau yang kreatif lagi mengolah, kalau olah lanjutannya dia akan bisa menjadi sabun, nggih, pembersih lantai, pembersih kaca dan sebagainya. Di manakah ada itu? Nah, durus ke belah kio. Di tiang sediakan ada di sana barangnya. Ya. Dan Bapak Probekal dan perangkatnya sudah menggunakan itu. Jadi kantor desa Blakio pure menggunakan bioenzim yang diolah menjadi pembersih lantai, sabun, ya. Apalagi Kaca. untuk yang kosmetiknya ibu-ibu itu. Oli motor. Ya, ada. Nah, kalau bioenzim kebetulan kita juga di Blakio kan ada beberapa komunitas nih. Komunitas Embun Pagi, komunitas Beri Sapa dan sebagainya. Karena sampai saat ini mereka banyak sudah menghasilkan bioenzim dan malah disumbangkan untuk membangkitkan mikroorganisme di danau. Kalau di Danau Batur, Danau Buyan sudah kita sumbangkan. Oke. Ya, jadi bioenzim. Jadi dari sampah dapur menjadi ekoenzim ya, dari ekoenzim. Nah, ini. Dulu kan dapat jadi pengganti. Ya, ini. kalau di Abian Semal, kalau tebo modern belum begitu mendesak karena memang hamparan masih luas lah kita. Ada masih tebo asli pun masih ada. Yang pun tebal modern tebal asli masih ada Ya. di daerah Abian Semalang aja dia. Namanya tebo, bayangannya dulu konsepnya kan, maaf Niki, kandang babi kotor lah, sampah-sampah. Dados lihat makin tebo-tebo di Abian Semal, jadi warung dalam rumah. Nah, ya kan begitu. Contohnya Dadang Located. Oh gitu ya. Dadang Located dan sebagainya. Lele Ada Crispy. Pak. Siap, Lele Crispy. Nggih. Gitu. Tapi Dados, Pak. nggih. Dados beberapa produk Abian Semal terkait penanganan sampah ini juga ya harus kita sosialisasikan gitu loh. Dan memang harus kita perkenalkan. Makanya kalau mau lihat produknya ngiring. Ya, kita siap. Blakio berarti Pak ya. Iya di Blakio untuk sabun dan olah-olahan bioenzim tongedan di komunitas Karangawak Komunitas Suryawan Sibangkajo. Oke. Si Bang Kaja berarti ya. Betul. Benar. Iya. Ini balik lagi ke Bapak Camat Kota Utara Pak Eka dia. Nah, baik. Ya, banyak panggilannya. Panggilan kerennya tapi Pak. Eka Cool. Kalau waktu Eka kecil saya dipanggil Jack. Jack. Om Jack. Om Jack. Kita pakai biar keren. Om Jack. Kalau waktu di Karangsem lain lagi. Gajris gitu. Gajris. Terima kasih ya. Tadi kan mengenai masalah pengolahan sampah ya Pak. Berarti untuk yang di misalnya yang di perkotaan seperti yang di Dalung tuh. Berarti mereka masih ke layanan swasta berarti Pak. Untuk buang sampahnya atau gimana? Ya, jadi di Dalung itu ada BUMDes yang mengelola untuk pengangkutan sampah. Oke. Ya, pengangkutan sampah juga itu terpilah ya kan. Diharapkan terpilah. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Jadwal-jadwalnya hari Senin sampah organik ya kan. Senin, Rabu, Kamis gitu. Nah, salah 3 hari itu. Nah, 3 hari organik, jadi 3 hari anorganik seperti itu. Jadi bekerja sama juga dengan pihak swasta, tidak hanya BUMDes saja karena kan luas nih. Ya kan luas dan banyak rumah tangga yang harus dipungut juga sampahnya. Benar. Ya, sampahnya jadi kerjasama antara BUMDes dengan pihak ketiga. Nah, di samping memang organik itu selesainya kita harapkan di rumah tangga. Ya, tapi yang masih berproses tetap dilayani juga. Karena kan belum semua punya tebo modern. Benar Pak. Ya, kalau di Canggu itu betul saya apresiasi jadi contoh ya kan. Di Canggu bank sampahnya betul-betul hidup. Semua Banjar bahkan sekarang dia punya kas dan ada dana bergulir di desa Canggu. Ya, di Banjar bisa dicek itu sekarang udah hampir per Banjar 300 di seluruh nama desa Canggu itu Banjar Canggunya 300 juta. 300 juta. Jadi itu bisa simpan Kasnya, pinjam. Pak. Iya. 300 juta. Diambil. Sampah menghasilkan Iya. 300 juta. Itu karena kan tidak diambil. Sampah
anorganik, Anorganik. dibawa ke Banjar, nah ditimbang, diuangkan, tapi tidak diambil oleh masyarakat. Nah itulah dinapkan jadi bergulir. Jadi itu dana abadi mereka. Karena apalagi ini kan sekarang udah ada gini Pak ya, masalah-masalah tersebut. Nah sekarang kan udah ada kotak bupati nih ya Pak, program dari Pak Bupati sendiri. Nah apakah di daerahnya Bapak sudah jalan? Merespon masalah-masalah tersebut atau gimana? Sudah. Jadi kita pun tiap pagi bangun biasanya kan dulu lihat istri, lihat anak, sekarang lihat apa? Ada masalah di wilayah nih nanti kan gitu. Berarti agendanya langsung kita berarti desos ini dulu nih, habis itu ini itu berarti agenda Itu udah bedanya Itu ya mungkin kita, kita di wilayah camat nih dengan mungkin kepala OPD yang lain. Nah, kami sering ngobrol berenam. Alangkah nikmatnya rekan-rekan. Alangkah nikmatnya rekan-rekan sudah mendung, angin berhembus, hujan deras, pisang goreng plus kopi, Orang nonton tidur. TV. Kalau kita camat berenam sudah Ya HP sudah, di tangan. siap-siap HP. Di mana desa yang meledak ini? Mana yang pohon Ya, tumbang ini? salah. Sudah kita siaga 24 jam. Berarti Nah, sudah bedanya di sana. gini, Pak. Bedanya di sana kita. Ya. Kami sering kemudian warga-warga nih enak nih. Wow. Angin kencang, kemudian kopi hangat ditambah pisang goreng, nonton TV. Kalau kita udah was-was Berarti dikit juga dikit. ikut berarti Pak ya. Nanti Pak Bupati duluan ke sana, camat belum ada gitu berarti ada ya. Betul. Pak Bupati. Betul. Di sana. Dan Astenggaro berkat katakanlah kontak bupati itu kan sinergi kita terbangun dengan. Benar. Ya. Dan permasalahan Ya. cepat. Memang sih dari awalnya sudah terpola, cuma kadang-kadang ya kalau zaman dulu responnya belum terpilih, sekarang sudah. Ya. Garcap Pak ya. Ya, Garcap. Benar, kemarin kami Jalur buktikan. tol. Kalau Kemarin- dulu kan enggak ada itu Ya. harus di surat lah apa udah langsung Benar, bupati Pak. langsung. Ya, kami punya dipotong sama Siap. pemulung. kita punya pengalaman nih Ki. Pulang dari PKB yang tengah malam jam 12:30 waktu gong kebiar itu. Ini real di Mambal. Ternyata sudah ada kerumunan massa. Waduh, saya udah bingung nih. Ada apa nih? Ternyata ada kecelakaan. Ya belum 5 menit ambulans sudah datang ya, sudah clear. Nah, ini kan ada kepuasan bagi kita masyarakat, Pak. Nah, ini kadang-kadang. Jadi betul-betul program ini Pengaruh sangat semua, baik. termasuk Sangat, kita punya Kaleng, Klien Banjar juga Dinas. standby. Standby, Jadi ya. kalau dia udah siap kita lebih Ya, santai. iya. jadinya. Karena Kan kami juga sambil secara mantau berjenjang aja. sesuai arahan. Ya. Seperti sekarang Pak ya. Sesuai arahan Bapak kita kan berjenjang nih Ki. Kalau di tiang di wilayah mungkin sama ilmu di tiang. Seorang klien Banjar Dinas kalau kepala lingkungan Ya. di sana jarum jatuh pun kita harus tahu. Nah kan ini jarum jatuh pun harus tahu. Nah ini sesuai dengan jawab model kita melayani masyarakat. Jadi kita tidak terlambat dalam melakukan pelayanan. Satu pintu ya, satu pintu. Ya. Jadi sesuai yang dia bilang tadi makanya ada 2 pertanyaan yang kadang-kadang sulit kami jawab. Benar. Acara ini selesai jam berapa? Sesudah acara mau kemana? Nah, kadang-kadang pertanyaan yang sulit. karena kita sebagai pelayan masyarakat ya harus fleksibel. Ya, mungkin jadi sepulang dari sini nanti kami janji jam 2 ada sesuatu di wilayah ya harus belok kanan dulu. Ya, tangan itu dulu. Rakyat yang diutamakan Pak ya. Siap, pastilah. Ya. Pastilah. Biar rakyat pasang. Rakyat. Nah, itu pasang ke toilet dulu. Oh, Arjen. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Ini yang mungkin yang di pembahasan yang terakhir nih Pak, pembahasan terakhir. Pos mengenai masalah ya pajak. Pak. Pajak. Iya, kan sekarang lagi gencar nih isunya. PBB dan P2B gitu ya Pak. ya? P2B. Pedesaan perkotaan. Perdesaan perkotaan. Nah, itu Pak. Kan adanya dibilang kenaikan 3.500%. Nah, ini dah Pak. Mungkin orang-orang salah persepsi dengan pajak bumi dan bangunan yang tidak dikomersilkan gitu kan. Lagi miss ini di masyarakat. Seharusnya misalnya tanah persawahan, tempat tinggal kan seharusnya masih nol Pak ya. Iya. Setahu saya masih nol karena saya kan di Badung juga dapat biasanya gitu dah tuh. Oh udah nol udah jadi Iya, nol. iya. Makanya kemarin tiba-tiba banyak yang ribet, pajak naik 3.500 gini. Pak cek lu nih. Sehingga sana karena kemarin ditanya lagi tadi ditambah Pak. Bahwa untuk yang digunakan komersil gitu Pak. Kalau yang di Kuta Utara gimana Pak? Kuta Utara kan banyak nih sekarang gitu ya. Iya. Dan sekarang kalau nggak salah ada isu ada posko pelayanan ini. Pajak. posko pelayanan Dari Bapenda. Dari Bapak. Oke, di masing-masing kecamatan ada. Iya. Gimana sekarang Pak antusias masyarakat mengenai isu yang sekarang beredar nih? Ya, jadi betul-betul antusias masyarakat ya dari tanggal 25 sampai tanggal 28 sesuai jadwal. Ya, jadi di Bapendam
melakukan pelayanan, memberi pelayanan itu di kantor camat masing-masing. Artinya di 6 kecamatan. Yang mulai tanggal 25 itu cukup banyak sekali yang datang. Artinya mengadukan kaitan dengan pajaknya yang cukup melambung tinggi, ya kan? Dari nol gitu misalnya. Ya, yang biasanya dari tahun kemarin 0, sekarang kok ada lagi ya, kan? Ada lagi. Nah, itulah yang perlu dilaporkan. Tapi kenyataannya seperti apa? Ya, kalau dulu 0 dia betul memang tidak ada usaha, ya kan? Di tanahnya itu. Ya, memang 0, tapi sekarang kalau dia ada usaha, ya bayar pajak dong dengan adanya usaha dikomersilkan kan. Ya sekarang sudah ada toko, ada villa, ya kan. Nah misalnya gitu Pak ya. Depan ada tiba-tiba ada ruko. Nah, ada ruko dikomersilkan. Nah itu. Jadi sekarang ini kan sudah ada kebijakan juga dari Badung, itu bisa dipisah SPPT-nya. Oh ya, bisa dipisah berarti Pak ya. Dipisah. Bukan sertifikatnya dipisah, SPPT-nya. SPPT berarti acuannya tuh untuk penetapan pajaknya berarti dari luas tanah. Bumi dan bangunan. Apa dari yang disewain aja nggak sih? Itu dah maksudnya apa yang disewakan saja. Ya, yang kena. Ya itu. Yang disewakan. Tapi hitung-hitungan pajaknya seluruh berarti. Itu misalnya punya rumah 1 aro nih. Ya. Dikontrakkan tuh cuma 20 yang kena 24 itu aja. Jadi sewain aja. Jadi tapi harus memang dipecah dia. Dipecah. Ini yang kena, ini yang tidak. Kalau rumah tinggal tidak, ada sawah dan tanah yang tidak dikomersilkan itu. Jadi yang mendatangkan sesuatu nilai tambah dan bersifat ekonomis itu yang kena. Ya, jadi mungkin sosialisasi dan rincian pemahaman ini harus bentuk pemahaman yang sama dulu. Benar. Sosialisasi harus semakin gencar dilakukan sampai contoh-contoh teknis di lapangan seperti case-case yang seperti tadi. Karena sekarang kan banyak rumah yang punya rumah di pinggir jalan tuh dijebol temboknya, dibangunin. Dibangunin ruko. Ya. Sebenarnya kan sudah lama untuk dinolkan soal rumah tinggal. Rumah tinggal ya benar. Dari 2012 kalau nggak salah ya. Ya dulu ada juga tadi masyarakat ya tanya. Saya udah tahu Pak dulu, cuma nilainya maaf agak ini masih mungkin kan saya bayar itu kan. Saya tidak keberatan, tapi sekarang naiknya bukan main. Bukan main, akhirnya sekarang baru saya ini urus, dia bilang gitu. Ya emang kalau nilai yang pernah kan kadang malas ngurusnya karena maaf ya prosesnya agak berbelit-belit dia, ribet dia. Kalau sekarang prosesnya sama apa? Ya lebih cepat lah. Lebih cepat. Ya, tapi tetap sepengetahuan ini kan kepala lingkungan dan tidak serta-merta langsung selesai satu, tetap ada cross check lapangan. Di samping ada satelit memantau wah ini betul nggak ada ada bangunan, ada yang dikomersilkan, nanti juga ada ke lapangan. Berarti itu sebenarnya tugas kaling berarti ya kalian yang keliling mendata. Oh ini villa nih dari kos-kosan. Oh ini rumahnya. Yang sekarang, petugas itu sebenarnya ada Bapenda. Ada tugas pendataan, ada pendataan, habis itu penetapan, penagihan kan bagian-bagian itulah. Nah itu tetap biasanya berkoordinasi dengan kepala lingkungan kami. Ya, karena kepala lingkungan itu kan hampir paham betul kondisi wilayahnya. Apalagi yang berkaitan dengan sisi ekonomi. Nah, bisa jadi mungkin dia sekarang buat toko, jadi toko. Ya 6 bulan lagi pilot. Nah ini harus bagaimana? Nah walaupun memang kita ketahui bahwa basic pelaporan kepada individu nih. Sama dengan mungkin pengurusan administrasi kependudukan contohnya. Kadang-kadang ada beberapa warga, anaknya sudah di SMA, kartu kakaknya masih statusnya SD. Begitu dia penting sesuatu baru sama. Nah ini, jadi ada kewajiban melekat yang harus dilakukan oleh individu ini yang semestinya harus aktif. Ini sekarang kan pakai sistem semua. Malah ada yang anaknya sudah S2, di kartu kakaknya masih SD. Begitu dia butuh paspor, harus perbaiki baru geruduk. Benar-benar. Nah ini kadang-kadang. Makanya ada program tertib administrasi. Betul. Jadi sama yang bersifat pelaporan individual ini semestinya kita sama-sama ngeh. Jadi tidak hanya penting di saat perlu saja, gitu loh. Kadang-kadang ini kan biar cuek Pak ya. Benar. Katanya saya sampai sekarang belum nikah. udah ganti ya. Artinya teman-teman nggak usah Badung lovers, sobat Badung itu nggak usah bingung. Ini ribet enggak teman-teman. Saya udah contohnya. Kita masukin di web untuk perubahan data segala macam nggak ribet. Yang ribet tuh mageran Anda yang ribet. Nah jadi teman-teman usaha ada yang apa namanya
pengen konsultasi langsung aja datang ke kantor camat karena udah ada namanya pos pajak. Di sana silahkan didata daripada nanti kita geruduk. Lebih baik kita per tahun datanya ya. Luangin lah waktu 1 hari aja. Nah ini terakhir Pak ya, ini terakhir. Mungkin boleh disampaikan pesan dan harapan bagi masyarakat Badung. Sorry. Khususnya di Kecamatan Kota Utara dan Abian Semal. Ya. Boleh kali Pak. Susutan lu Pak, susutan lu. Coba Pak masih bilang senior gitu. Ya kami kalau jadi jajaran pemerintah Kecamatan Semal, yang pertama harapan kami satu kepada masyarakat tertib administrasi. Karena dengan tertib administrasi kami selaku pelayan masyarakat akan lebih cepat bisa melayani. Yang kedua bahwa ada hak dan kewajiban ini harus kita jalankan seimbang. Ya kami memberi hak dong kewajibannya juga ya seimbang juga jadi selaras begitu. Kemudian mengenai hal-hal program pemerintah ya kita harus sosialisasikan sedetil-detil mungkin sampai dengan tatanan praktek. Karena lapis masyarakat ini banyak segmen nih ya. Jadi harus disosialisasikan melalui beberapa media yang mampu untuk itu. Yang keempat, ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kedinasan sampun yang lali nggih di tiang modue klien Banjar Dinas sebagai ujung tombak kami garda terdepan Rades Meriko Dumun. Nah, baru kami lanjutkan secara berjenjang. Berkala. Ya, karena memang tugas dari seorang perangkat kewilayahan termasuk klien Banjar Dinas melayani masyarakat dan kami yakin para klien kami yang terdepan ini paham betul situasi, kondisi, keadaan masyarakat sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah basic datanya adalah utamanya dari klien dahulu. Nah, itu yang harapan kami kepada masyarakat ngiring sarang-sarang membangun Badung, berpartisipasi untuk Badung dan nah, siapa lagi kalau bukan kita? Benar. Kapan lagi kalau tidak mulai dari sekarang? Ya, sekian dan terima kasih. Oke. Tadi dari Bapak Pak Om John, Om Jack. Ya, kalau saya ya tentu sebagai kepala wilayah sama kaitan dengan urusan kemasyarakatan, ayo kita tertib administrasi ya perhatikan bagaimana kondisi data-data yang kita miliki. Kalau memang harus ada perubahan, kita di kecamatan sudah menyiapkan. Bahkan kita di Kecamatan Kuta Utara sudah mulai melakukan suatu inovasi-inovasi. Itu ada Halo Kusapa. Jadi masyarakat Halo Kusapa. Dulu masyarakat datang ke kantor camat, ke kantor desa itu kadang tidak tahu apa-apa urusannya dan persyaratannya, dokumen apa yang harus dilengkapi. Sekarang sudah kita Halo Kusapa, itu bisa didapatkan semua jenis layanan yang ada di kantor camat, apa persyaratannya, berapa hari, terus bagaimana alurnya, itu semuanya ada. Tidak dikenai. Tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya sama Tidak ada sama sekali. Tidak ada pungli dan namanya. Dan semua ini surat menyurat administrasi bahkan kita stempel sekarang. Administrasi ini tidak dipungut biaya. Itu mohon maaf karena untuk mengurangi yang namanya dan memutus yang namanya pungli. Ya, pungli. Dan bahkan kita terus buka untuk pelayanan malam hari di tiap hari Jumat. Ya, ini mungkin masyarakat sudah dapat selalu mendapatkan pelayanan. Sekarang terus kita tetap buka itu di hari Jumat malam ya jam 6 sampai jam 10 sampai dengan ya setiap hari Jumat. Ada Kliwon juga bukan? Oh, lain itu bukanya dengan grill. Nah, ini kita layan masyarakat termasuk yang ini ya pelayanan pajak ini. Jadi kita juga tawarkan di Bapenda kita buka kok jam malam kalau hari Jumat karena masyarakat kami kan sibuk nih. Mungkin berbeda ya dengan daerah utara. Benar. Karakteristik dan ini kita di Kuta Utara itu kalau jam kerja itu sangat sulit dia urusan pribadinya itu ya kan takut nanti kalau di hotel bisa di cat ya. Nah itu itulah akhirnya kita itu pun dari aspirasi masyarakat kita buka pelayanan malam hari. Nah Sungkaro malah malam harinya Pak ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Nah, cuma ngasihin aja. Siapa tahu penonton lupa. Ya, hari Jumat. Jadi semua layanan itu kita. Tapi khusus di Kecamatan Kuta Utara aja ya. Di Abian Semal kan belum. Nah, kalau di Abian Semal kami mungkin di sekedar masukan kami wilayah kan panjang nih, kecil panjang, ya kecil panjang. Jadi kalau bisa mungkin pelayanan tidak hanya terpusat di kantor camat, tapi mungkin sektor selatan Darmo Sabo 1, kemudian Abian Semal Tengah 1 dan di sisi timur
Nah, ini jadi kita kan keduntasan biar lebih cepat, alat lebih banyak, jadi mendukung kecepatan Nah, pendakian. kita pun mungkin ya maaf ya di kecamatan lain tidak ada ini lansia kecamatan. Biasanya kan lansia desa nih, desa di Oh Banjar. iya benar. Nah, lansia kita bisa, Dibangun lansia bisa dicek itu lansia di utara itu kencang-kencang semua itu kan. Karena itu kita sehat berarti. ya karena kita buatkan ruang untuk lansia supaya lansia kita sehat, inovatif dan bahagia lah, ya kan. Bahagia lah. Nah itu yang kita harapkan. Bahkan lansia kita pernah kuliahkan. Kuliah Pak. Kuliah lansianya. Ya. Dan Kuliah. sekarang tidak hanya kecamatan yang kuliah, desa kita arahkan. Yang barusan tidak ada seminggu, Dalung sudah kuliah dan sudah wisuda lansianya. Lansia. Tapi bukan kuliah macam kita. Kuliah gimana Pak? Jadi kan lansia itu dari bangun pagi sampai tidur lagi itu bagaimana seorang lansia. Oh. Ya kan? Menyesuaikan. Hidup sehat. Hidup sehat. Pola hidupnya. Dari dia bangun pagi itu kengken nak bangun pagi nak berusia lanjut, ya kan? Sing langsung rejit bangun kan gitu. Nah itu terus mulai dari bangun pagi, habis itu makan makanan apa, memelihara hewan apa, memelihara tumbuhan apa, banyak sekali yang didapat lansia. Bahkan lansia yang mendapatkan perkuliahan itu, ya jadi dia sempat menanyakan saya, ya kan Pak, ternyata setelah kuliah saya merasa lebih hidup lagi. Lebih hidup lagi. Ya kan? Lebih hidup lagi. sih. Nah, jadi tambah kenceng. Nah, Kenceng atas bawah. bawah. Ya. Iya. Itu. Jadi siap. Siap Ya. Susama, Suhaji dan Om Jack. Om Jack. Aku punya gini nih pelayapan. Uli canggu kabian sama. Ya, jangan lupa follow Instagram, TikTok. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook @Pemkap Badung dan subscribe YouTube channel Pemkap Badung dan nantikan podcast episode selanjutnya. Uli canggu kabian sama sukses sama Bapak. Gaji dan Om Jack, terima kasih banyak. Nanti langsung aja kontak-kontak sama Siap. langsung ya. Ini bajunya bagus sekali Pak Carhat.